Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan membahas tentang jersey-jersey lokal Indonesia original dan juga produk aparel lokal Indonesia dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun produk-produk yang lainnya. Setelah pada beberapa minggu yang lalu saya mereview produk dari Mills yang berupa jersey replika Timnas Indonesia yang home, dan juga saya pernah mereview jaket buatan dari Mills juga. Ini dia topinya juga Mills juga, tapi nggak saya review topinya ya. Untuk kali ini saya akan mereview produk Mills lainnya, yakni sepatu. Seperti yang kita tahu, Mills sebagai aparel resmi Timnas Indonesia memberikan support yang begitu banyak untuk pemain-pemain Timnas, baik itu dari jaket, training, sepatu, dan kelengkapan lainnya, baik itu tas dan lain-lain ya. Untuk sepatu sendiri saya rasa cukup berkembang pesat ya. Dari yang beberapa tahun terakhir ini baru berdiri aparelnya, terus udah bisa bikin sepatu mulai dari sepatu futsal, sepatu sepak bola lapangan besar, sepatu running, sepatu fashion, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sepatu Mills versi running. Oke, ini dia produknya. Kita support ya, beli Mills itu untuk mensupport Timnas Indonesia juga. Siapa tahu kedepannya Mills ini masih menjadi sponsor Timnas Indonesia karena keuntungan dari yang mereka dapat gitu ya, menjual barang-barang lainnya itu cuan oke habis, jadi masih mendukung Timnas. Oke, langsung kita seperti apa sih produk dari Mills ini versi sepatunya, apa yang perlu ditambahi atau dibenahi, kritik dan saran masukan apa saja yang perlu untuk produk sepatu kali ini. Langsung direview sepatu dari Mills Apparel. Saya mulai dari boxnya terlebih dahulu ya, karena saya belinya berbarengan dengan teman-teman yang ada di kantor. Terus juga pengirimannya pakai yang versi murah supaya yang lama nyampe nya gitu ya, supaya biayanya nggak membengkak gitu ya. Dan kebetulan saya mendapat box set yang ancur penyok FC dengan logo Mills di bagian bawah sini, di atasnya juga ada logo Mills. Terus di bagian belakangnya ada situsnya Mills, www.mills.co.id. Ini logo Mills lagi, dan ada merek ini sih jenis dari sepatu ini, yakni Volvoran dengan warna black atau off white semacam itu ya. Atasnya hitam, bawahnya ada putihnya dengan ada inisialnya Men's gitu ya untuk laki-laki, dan ukuran sepatunya 42, ukuran Indonesia, dibuat di Indonesia. Langsung direview aja seperti apa kenampakan dari sepatunya. Ini dia, saya buka. Wow, keren abis nih ya, warna hitam putih cocok banget untuk dipakai ke sekolah. Kita singkirkan box setnya dulu, tapi sebelum itu ada tambahan ini ya, ada semacam ya kertas-kertas gitu ya, seperti pada sepatu pada umumnya, supaya tidak bengkok bagian dalamnya. Terus sepatu ini udah saya cobain juga sebetulnya, untuk tingkat kenyamanannya segala macam akan saya kasih tahu di pertengahan atau di akhir-akhir nanti lah ya, supaya reviewnya lebih natural. Oke, ini sepatu yang cukup murah menurut saya ya, dengan harga masih di bawah Rp500.000, yakni Rp429.000 saja. Dan ke semua sepatu Mills ini harganya tidak ada yang melebihi Rp500.000 ya, saya rasa ya. Saya lihat terakhir sih seperti itu ya, termasuk jaketnya, tapi jaketnya ada yang 700-800 sih. Untuk sepatu untuk futsal, sepak bola segala macam masih di bawah Rp500.000, udah sama seperti yang dipakai para pemain Timnas. Oke habis, bisa langsung dibeli di sana ya. Saya nggak di-endorse sama Mills, jadi saya mencoba mereview Mills dan mengkritik malahan ya. Tapi kalau emang itu bagus ya silahkan dibeli, dan worth it ya oke aja. Yang pertama saya akan membahas yakni warna merahnya. Yang pertama kali menarik perhatian saya itu adalah warna merah. Kenapa? Karena mayoritas dari sepatu ini berwarna hitam dan putih. Ada nyempil merah di bagian belakang dan lidah sepatunya ini. Saya rasa masih ya aneh sih menurut saya ya. Coba kalau warnanya itu putih sekalian atau enggak silver, abu-abu gitu ya, mungkin lebih masuk.
Kalau merah serasa ada nyempil aneh gitu loh menurut saya sih ya. Tapi nggak masalah. Saya juga milihnya sepatu ini dari beberapa pilihan sepatu yang ada. Kenapa? Ya karena ada warna hitam dan putihnya itu menarik perhatian saya. Terus di bagian tali sepatunya masih menggunakan tali sepatu yang seperti biasanya. Di ujungnya ini tidak ada tambahan merek segala macamnya ya. Saya pernah lihat ada ujung gini, ini di apa ya? Di celana yang punya Riors itu ada mereknya. Coba ini kalau ada mereknya Mills lebih keren kali ya, lebih dapat bahwa tali sepatu ini emang buatan dari Mills dan emang satu set dengan sepatu ini. Di lidah kerahnya yang terbuat dari bahan yang sama dengan bagian upper atau atas dari sepatu ini, bahannya itu semacam mesh gitu ya, yang bolong-bolong semacam itu, ditambah dengan semacam sablonan bertuliskan Mills berwarna silver. Ya ini warnanya nggak begitu ketara dan fungsi tempelan ini saya nggak tahu sih ya, jadi aneh menurut saya ya. Mending dikasih logo Mills aja apa satu gitu ya, bukan di sablon semacam ini yang notabene ketika dipegang kayak gini berbeda feel-nya antara bagian atasnya dan bagian dari yang di sablon ini. Tapi ya nggak masalah ya, nggak begitu ketara juga dari jauh sih ya. Oke, habis. Oke, terus yang saya bahas tadi di bagian upper ada semacam mesh gini ya, kain-kain mesh yang lubangnya besar-besar. Kekurangan dari kain mesh ini adalah ketika hujan dan juga becek gitu ya, kena air akan lebih mudah menyerap air dan lebih mudah basah di bagian dalamnya. Tapi untuk pengeringannya atau sirkulasi udara dari dalam pasti lebih mudah ya, lebih mudah keluar, jadi nggak panas sepatunya gitu. Terus di bagian depannya, upper depannya ini menggunakan bahan blue drew gitu ya, tapi sedikit aja. Ini mungkin untuk menutupi air yang dari depan, biasanya kan nyiprat di depan terus masuk gitu ya, tapi ini enggak, ditutupi dengan blue drew gitu, lebih aman. Terus di bagian dalam dari sepatu kiri dan kanan ini pasti ada kan, bagian dalamnya itu ada tulisan X Skin atau ini ada logo Mills sebetulnya ya, atau bisa dibaca Max Skin gitu ya. Apa artinya Max Skin? Saya nggak tahu. Mungkin salah satu teknologi dari Mills untuk sepatu ini. Yang apalagi nih ya, harusnya sih bisa dikasih jenis sepatunya gitu ya, tapi jenis sepatunya itu ditaruh di bagian luar belakang, yakni volvoran. Di sini tertulis ya, ada di belakang itu. Dan bahan dari bagian belakang ini berbeda lagi nih daripada yang depan tadi, yang blue drew itu lebih lembut, kalau ini lebih agak keras gitu ya bagian belakangnya ya. Tapi ya modelnya sih oke, cakep. Terus kritik dan masukan lagi untuk di bagian atas ini adalah penempatan logo. Ini logo Mills untuk di bagian sepatu kayaknya ya. Karena beberapa kali saya lihat sepatu buatan Mills tuh ada logo garis dua semacam ini dengan ujung yang lancip. Nah, kenapa saya bilang ini agak unik? Karena nggak presisi antara garis dua ini dengan logo lancipnya itu tidak menempati porsi yang sama di bagian upper yang mesh, banyak meshnya ini ya. Ya ujungnya ini nyempil di numpang gitu ya di bagian atasnya, yang saya rasa kok agak ya aneh gitu ya menurut saya ya. Ini bisa jadi masukan kritik ya untuk desainer dari sepatu itu mempertimbangkan logo ini penempatannya harus sesuai dengan porsinya pas gitu loh. Jadi kalau dikasih mesh ya dilebihin kayak gini, di luarnya lagi biar masuk semua, nggak kayak gini. Oke ya. Ditambah lagi di bagian ini ditumpuk lagi ya, ada semacam jahitan yang ditutupi oleh sablonan lagi ya, di press gitu lagi. Jadi jahitan benangnya tidak keluar-keluar, nggak ketara. Hal itu terjadi di bagian luar dan bagian dalam dari sepatu ini ya. Ya gimana ya, ya gitu aja sih. Untuk bagian dalamnya, setelah tadi di luar ada warna merah yang nyempil sedikit, di bagian dalamnya tertulis Mills Hexa Comfort yang merupakan teknologi yang dipakai di inner sole-nya dari sepatu ini. Warnanya biru, nah, jadi ada hitam, putih, merah, dan biru. Kenapa di sininya nggak merah sekalian atau di luarnya ini yang biru sekalian ya, biar lebih matching ya, walaupun emang di bagian dalam ini nggak begitu kelihatan dari luar. Tapi ketika kita mau pakai kok rasanya agak aneh gitu loh. Aduh, tapi ya nggak masalah, yang penting rasanya bro, gitu.
Untuk bagian sol luarnya atau outsole-nya itu berwarnakan putih, yang saya rasa sih kalau terkena becek atau terkena kotoran itu lebih mudah kotor ya, tapi bisa dibersihkan, disikat atau dilap gitu lebih aman gitu ya. Kalau ini sama-sama hitam akan kerasa anak sekolahan banget, tapi kalau ada putihnya itu masih ya oke lah dibuat jalan ya menurut saya ya. Terus di bagian bawah atau luar bawah itu ada warna hitam lagi yang menutupi warna putihnya. Di bagian warna hitamnya ini ada semacam garis-garis yang merupakan anti selip dari sepatu ini. Ketika terkena licin kayak ban motor, ban mobil gitu ya, ada semacam garis-garisnya yang tidak memudahkan untuk terpeleset semacam itu. Ada lagi kecil-kecil di sini kayak semacam karet sisa atau gimana gitu ya, yang masih nonjol di sini. Ini nggak tahu apakah emang kelewatan dibersihkan atau emang dikasih semacam ini supaya lebih aman, tidak mudah terpeleset gitu ya. Ya saya nggak tahu ya. Semoga sih ini bukan kelupaan membersihkan ya, tapi emang ada fungsinya gitu ya. Dan ini terjadi di kiri dan kanan dari sepatu ini. Tidak ada tambahan logo-logo Mills di bagian bawah ya. Untuk outsole-nya ya bener-bener outsole aja, nggak ada tambahan logo-logo Mills gitu ya. Oke, saya akan umumkan bagaimana rasanya dari sepatu ini ketika digunakan. Iya, perlu kita apresiasi untuk Mills ya, karena sudah membuat produk-produk yang ya bisa dimanfaatkan oleh para pemain sepak bola baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kritik dan saran untuk sepatu tipe vol-volan kali ini adalah pewarnaannya nih, warna merahnya unik gitu ya, tambahan kecil, di dalamnya badan warnanya biru. Terus di bagian luar dari sepatu ini logo Mills-nya agak sedikit numpang, bukan agak sedikit sih, tapi lebih numpang dan yang menurut saya sih aneh gitu ya. Itu aja untuk overall sih oke. Terus ketika saya pakai, jika dibandingkan dengan produk sepatu lokal lainnya yang pernah saya review untuk running juga, mereknya ya itulah ya, cari di video saya. Itu sepatu Mills ini lebih bagian sampingnya lebih mepet gitu ya, bukan melebar. Kalau yang sepatu yang sebelumnya itu lebar, terus bagian bawahnya itu agak tinggi. Kalau ini masih standar biasa aja, bawahnya foamnya juga lebih agak keras sedikit foam bagian bawahnya. Terus di bagian ujungnya depan ini, kalau ukuran sepatu 42 yang saya pakai biasanya itu emang agak ngepres, tapi kalau ini ada lebihannya sedikit ya, agak lancip berarti ya, karena sampingnya itu mengecil, jadi yang depannya lancipnya melebihi dari ukurannya gitu ya. Menurut saya nih ya, setiap orang kakinya beda-beda dan bisa dirasakan, terutama yang beli langsung ke store-store rekanan dari Mills. Di Samarinda juga ada beberapa ya yang bisa langsung dikunjungi ke sana, dicobain nyaman apa enggaknya tergantung dari diri masing-masing. Untuk bagian dalamnya, bagian sini ya biasanya kan agak sakit gitu ya, tapi ini masih ada sponnya, walaupun nggak begitu tebal tapi masih oke. Itu aja sih. Oke, dukung terus produk aparel lokal dengan membelinya yang original. Saya rasa sepatu masih belum ada bajakannya ya. Kalau jersey banyak banget tuh udah pakai logo-logo Mills tapi bukan diproduksi oleh Mills gitu ya. Harus ditindak sih macam itu harusnya ya, karena udah pakai merek. Kecuali kayak kalau jersey fantasi gitu-gitu masih oke lah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya yang akan mereview jersinya koran yang ini ya minggu depan ya. Salam Garda VIP.